Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang terkasih, ibadah saat ini adalah ibadah keluarga online. Memang di dalam situasi pandemi seperti ini, PHMJ memutuskan bahwa ibadah keluarga dilakukan secara online di dalam keluarga masing-masing. Ibadah saat ini juga adalah merupakan ibadah persiapan atau jawisan perjamuan kudus Jumat Agung ataupun Minggu Paskah. Kita besok akan menerima anugerah Tuhan berupa perjamuan kudus. Oleh sebab itu pada malam hari ini kita siapkan diri kita masuk di dalam saat teduh dan kita menikmati ibadah ini agar kita bisa mempersiapkan diri kita. Oke Bapak Ibu, kita akan membuka ibadah ini dengan kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 27 pada bait 1 dan juga 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam ibadah saat ini. Di dalam hati kita mengucapkan yang demikian. Ibadah keluarga sekaligus ibadah jawisan perjamuan kudus pada malam hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang kekal kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, serta Tuhan Yesus Kristus menyertai kita saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita memujikan nama Tuhan kembali dengan kita memakai Kidung Jemaat nomor 33 pada bait 1 dan juga yang kedua. Supaya ku di Golgota
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, saat ini sekali lagi kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita menyerahkan diri kita di dalam doa agar kita tertuntun. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, Tuhan yang senantiasa merawat kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa menyelamatkan kehidupan kami sehari-hari. Bapa, saat ini kami mengucapkan syukur sebab di dalam situasi pandemi seperti ini, kami bisa melakukan ibadah keluarga, meskipun di dalam rumah kami masing-masing. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami memohon ya Tuhan, agar Roh Kudus-Mu memberikan hikmat di dalam diri kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, senantiasa Engkau arahkan, dan kami Engkau beri kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan dampingi, agar apa yang tersampaikan betul-betul sesuai dengan kehendak Bapa dan menjadi berkat bagi orang banyak. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Yohanes, Bapak Ibu. Injil Yohanes pada pasal 13 ayat 1 sampai 17 akan saya bacakan bagi panjenengan semuanya. Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, demikianlah sabda Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya.
Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Inilah sabda Tuhan pada pagi hari ini, pada petang hari ini. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang terkasih, kita berjumpa lagi di dalam ibadah keluarga saat ini. Bapak, Ibu, ada sebuah cerita atau ada sebuah kisah tentang ulat. Jenengan pirsa ular geni nggih. Ulat geni seperti itu yang keluget alon-alon. Pada siang hari ular geni ini mau menyeberang sebuah jalan. Dan di situ jalannya sangat panas sekali. Tentunya sebagai ulat untuk nyabrang dalan, untuk menyeberangi jalan, tentu tidaklah mudah, apalagi medan yang sangat panas. Alon-alon mak keluget. Atau pating pecitatan gara-gara kepanasan, pecitat seperti itu. Tetapi menjelang petang hari ulat itu sampai di pinggir jalan. Saudara-saudara yang terkasih, Paskah adalah peringatan tentang keluaran menurut orang-orang Yahudi. Dan ketika Gusti Yesus Kristus membasuh kakinya pada bacaan kita saat ini, Gusti Yesus juga memahami bahwa waktunya sudah dekat. Dan saat itu mereka juga akan merayakan Paskah. Gusti Yesus memahami bahwa Paskah adalah peristiwa keluaran bangsa Israel dari Mesir kemudian menuju tanah perjanjian. Keluaran juga bisa disebut dengan nyabrang atau menyeberangi. Karena yang diseberangi bangsa Israel pada waktu itu adalah Laut Merah. Musa menggedorkan kayunya, jelegur seperti itu. Dan Laut Merah pun tersibak dan bangsa Israel bisa melajunya. Oleh sebab itu ketika bangsa Mesir mau mengejarnya, laut tersebut sudah kembali terisi. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang terkasih, ketika bangsa Israel di padang gurun pun untuk sampai ke Kanaan, mereka harus hidup 40 tahun dulu di padang gurun. Dan tiba saatnya ketika sampai di Kanaan, mereka juga menyeberangi sungai. Jadi pada waktu itu istilah Paskah kemudian juga bisa diartikan secara simbolis sebagai menyeberang kehidupan, juga diimani pada waktu itu. Saat ini di dalam bacaan kita melihat bagaimana Gusti Yesus sedang membasuh kaki para muridnya. Ini sangat tidak biasanya kita melihat peristiwa seperti ini karena seorang tuan, seorang guru membasuh kaki murid-muridnya. Atau seorang tuan membasuh kaki para budaknya. Atau seorang juragan membasuh kaki para buruhnya. Tentu ini adalah suatu peristiwa yang sangat kualik di dalam kehidupan. Tetapi memang inilah yang diyakini oleh Gusti Yesus sang juru selamat kita. Gusti Yesus tahu bahwa ini waktunya sudah dekat. Gusti Yesus selalu mempersiapkan dirinya, mencopot jubahnya dan mengikat kain di pinggangnya. Itu artinya Tuhan Yesus siap untuk bekerja. Dan akhirnya Yesus membasuh kaki para murid. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang terkasih, ini adalah simbol. Niki menika sanepan, ini adalah sebuah simbol untuk dipecahkan bersama. Gusti Yesus yang adalah Tuhan, Gusti Yesus yang adalah Tuhan, Gusti Yesus yang adalah Guru, membersihkan kaki para muridnya. Itu artinya Gusti Yesus setia untuk melayani, setia untuk mengampuni murid-muridnya yang mempunyai kesalahan, dan juga mempersiapkan mereka untuk tugas yang memang harus mereka lakukan. Siapapun yang sudah dibaptis artinya bersih seutuhnya.
bersih luar dalam dan dipeting oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan. Tetapi tidak semuanya bersih. Oleh sebab itu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Seperti anak-anak kita yang ketika setelah main sepak bola kemudian pulang dengan keadaan yang lusuh, keadaan yang kumus-kumus, nggih lare alit. Kemudian kita juga akan membersihkan kakinya dan mempersilahkan dia untuk masuk rumah atau dia akan mandi. Seperti itulah kasih Gusti Yesus kepada kita. Kita dianggap sebagai anak-anak sendiri. Bapak Ibu, kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah jemaat Tuhan, hamba Tuhan yang mewarisi gereja karena Gusti Yesus. Ketika Gusti Yesus membasuh kaki para muridnya, saat itu Gusti Yesus berpesan secara simbolis, engkau harus saling melayani seperti aku telah melayani engkau. Itu artinya Gusti Yesus kemawon adalah Tuan tetapi rela untuk melayani murid-muridnya. Seorang Tuan rela untuk melayani orang-orang yang berdosa, agar orang-orang berdosa tersebut membersihkan diri, lalu siap untuk melakukan karya kerajaan Allah di muka bumi ini. Oleh sebab itu, besok kita akan menerima perjamuan kudus. Kita sekali lagi akan mengingat penebusan Gusti Yesus. Dan lewat bacaan ini kita dipersiapkan sebenarnya. Bapak Ibu, Gusti Yesus kemawon loh. Seperti seorang orang tua, seorang ibu, seorang bapak yang sayang kepada anak-anaknya. Kaki-kaki anaknya kotor semuanya, dibersihkan dengan telaten. Marilah dengan cara yang sesederhana ini pula, kita masuk di dalam perjamuan kudus, kita mengingat bahwa Gusti Yesus telah menebus kita, membersihkan dosa kita, dan tiba giliran kita akan merawat generasi penerus gereja ini, kita akan merawat anak-anak kita, merawat generasi-generasi yang lebih junior dari kita, mempersiapkan mereka, dan juga kita akan meneruskan gereja ini kepada mereka. Dengan satu syarat, kita harus hidup dengan rendah hati dan bersedia untuk melayani sesama. Dari itu gereja akan lestari dan penebusan Tuhan, peristiwa penyaliban Gusti Yesus tidak akan pernah sia-sia. Karena kita juga hidup melestarikan gereja, tetap ingat bahwa Tuhan telah mengajarkan kita dan kita akan berjuang meskipun susah untuk melestarikannya. Seperti ulat yang tadi kita bahas, betul, memang merawat gereja adalah susah, kita adalah lambat, kita bisa dibilang sangat reaktif, sedikit-sedikit kena udara panas kita pecitatan dan lain-lain. Tetapi kita lihat sang ulat tadi dengan daya yang sekuat tenaga mengalahkan terik panasnya aspal, meskipun bersusah-susah sampai pada seberang jalan. Kita adalah anak-anak Tuhan, meskipun diri kita terbatas, tetapi dengan keyakinan penuh kita senantiasa dituntun dan pasti akan dimampukan karena niat kita mulia untuk melestarikan gereja ini. Selamat mengikuti perjamuan kudus besok. Tuhan memampukan kita dan kita juga persiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk mengikuti perjamuan kudus. Amin. Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, saat ini marilah kita siapkan persembahan kita masing-masing, dan sembari kita mengumpulkan persembahan, kita juga akan memuliakan nama Tuhan dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 395 dan pada baitnya 1 dan yang kedua. Thank
Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, yang terkasih dalam nama Tuhan, saat ini marilah kita masuk doa syafaat dan juga doa persembahan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sebab saat ini ketika kami telah mendengarkan sabda-Mu, Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Engkau yang adalah Tuhan, Engkau yang adalah Maha Besar, rela merendahkan diri serendah-rendahnya untuk menghapus dosa kami yang berdosa ini. Ampuni kami ya Tuhan, bila mana dalam kehidupan sehari-hari kami tetap melakukan kesalahan dan dosa, dan bahkan kami sangat sulit sekali untuk menghapusnya dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami untuk berkomitmen senantiasa mengubah hidup kami, senantiasa menjadi lebih baik. Bapa, saat ini kami serahkan keberadaan keluarga kami. Lindungilah ya Tuhan keluarga kami. Engkau akan memberkati keluarga kami, dari ayah kami, ibu kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, cucu kami bahkan, yang ada di sini ataupun jauh dari kami serahkan kepadamu. Engkau yang akan melindungi dan memberkati keluarga kami. Terkhusus bagi jemaat-Mu yang sakit, saudara-saudara kami yang sakit kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan semangat bagi saudara-saudara kami yang sakit, agar tetap memuliakan nama Tuhan dan dengan hati yang tulus mencari kesembuhan hanya di dalam nama-Mu saja. Bapa, kami pun menyerahkan keberadaan jemaat-Mu. Di dalam ibadah keluarga seperti ini kami tidak bisa berkumpul di dalam jumlah yang banyak. Ibadah saat ini kami lakukan di dalam keluarga kami masing-masing. Bapa, inilah keberadaan jemaat-Mu saat ini di dalam ibadah keluarga. Meskipun kami ibadah keluarga di dalam keluarga kami masing-masing, tetapi Tuhan memampukan kami untuk setia beribadah keluarga seperti ini. Sehingga jemaat-Mu pun akan tetap kuat karena keluarga-keluarga yang beribadah ini setia berbakti kepadamu. Berikanlah roh kesetiaan bagi keluarga-keluarga di jemaat Meladan ini, agar gereja-Mu pun semakin kuat. Kami serahkan Bapa persembahan yang telah kami kumpulkan. Engkau terlebih dahulu memberkati kami lewat rezeki, sehingga kami mencukupi kebutuhan pangan, kebutuhan banyak hal di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan menyediakan hari itu. Kami serahkan persembahan kami ya Tuhan, Engkau yang menguduskan. Ketika persembahan ini akan kami kelola, Tuhan mendampingi kami, sehingga kami bertanggung jawab seutuhnya kepadamu ketika mengelola persembahan ini. Bapa, saat ini kami juga menyerahkan keberadaan gereja-gereja dimanapun berada, dan di dalam ibadah-ibadah online seperti ini kami serahkan kepadamu, agar Tuhan memberkati gereja Kristen Jawa Wetan pada umumnya dan gereja-gereja yang lain, karena di dalam Paskah kali ini kami tetap di dalam situasi pandemi. Tuhan menguatkan gereja-gereja di seluruh dunia. Ya Tuhan, kami akan undur dari ibadah ini. Kami akan menutup hari kami pada malam hari ini dengan penuh keyakinan Tuhan akan membersamai kami, dan besok ketika kami akan mengikuti perjamuan kudus, Tuhan sudah memantapkan diri kami dan kami siap untuk menerima perjamuan kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menyerahkan diri dan menyiapkan diri kami untuk ikut perjamuan kudus. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudara yang saya kasihi, kita akan undur ibadah keluarga ini. Kita akan menyanyikan lagu yang terakhir, yaitu Kidung Jemaat 401 pada bait yang pertama saja. Dekat Tuhan
Jemaat yang terkasih, arahkanlah dirimu kepada Tuhan, kita akan menerima berkat darinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang hanya berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus dan Sang Roh Kudus, senantiasa hadir di dalam diri kita dan di tengah-tengah keluarga kita, saat ini sampai selama-lamanya. Amin.